Ketegangan di perbatasan Lebanon kembali menjadi sorotan di tengah upaya diplomasi internasional yang berlangsung di Swiss. Kepala Staf Angkatan Pertahanan Israel, Eyal Zamir, menegaskan bahwa gencatan senjata di wilayah tersebut masih sangat rapuh saat ia melakukan kunjungan ke Lebanon Selatan untuk meninjau langsung operasi militer. Zamir memperingatkan pasukan agar tetap dalam kesiapsiagaan tinggi dan siap kembali ke pertempuran kapan saja, dengan fokus utama melindungi wilayah utara Israel dari potensi serangan Hezbollah. Di saat yang sama, pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran terus berlanjut di Burgenstock, yang turut membentuk dinamika baru dalam eskalasi dan upaya perdamaian di kawasan tersebut. Gelombang serangan besar kembali mengguncang Ukraina. Rusia mengklaim berhasil menghancurkan pusat komando drone dan menyerang sejumlah fasilitas energi di beberapa wilayah, termasuk Kiev, Sumy, dan Chernigov. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut bom FAB-500 dan rudal KH-39 digunakan untuk melumpuhkan target militer Ukraina. Sementara itu, militer Ukraina melaporkan Rusia melancarkan 56 serangan udara, menjatuhkan 163 bom berpemandu, serta mengerahkan lebih dari 6.300 drone dalam 24 jam terakhir. Konflik yang telah berlangsung sejak 2022 itu terus menunjukkan eskalasi, meski rekaman yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia belum dapat diverifikasi secara independen. Pemirsa, Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan damai setelah kedua negara bertemu secara virtual pada hari Minggu. Sejumlah poin penting disepakati kedua negara termasuk penghentian perang secara menyeluruh. Amerika dan Iran telah sepakat berdamai meski baru bertemu secara virtual pada Minggu 14 Juni dan baru akan menandatangani kesepakatan pada Jumat 19 Juni di Swiss. Tercapainya kesepakatan dua negara ini ditandai dengan asap putih yang keluar dari Gedung Putih sebagai tradisi yang selalu dijaga di Gedung Putih. Beragam spekulasi menyebut ada upaya agar Iran dan Amerika tidak mencapai kesepakatan, termasuk spekulasi isu perbedaan pendapat di pemerintah Iran. Namun isu ini dibantah tegas oleh Presiden Iran. شورای امنیت نشستن و با قاطعیت با تمام اکثریت قاطع به اصطلاح حالا مسبب کردم الانم دارم گفتگو میکنن که ببینن چجوری هر چیزی هم که صلاح باشه رهبری نشون بده همه ما هم سپاه هم بسیج هم نمیدونم دولت همه ما اطاعت خواهیم کرد. Dikutip dari kantor berita Mer Iran, sejumlah poin telah disepakati di antaranya. Berakhirnya perang secara menyeluruh, pencabutan blokade Amerika di perairan Oman. Selat Hormuz dibuka, sanksi Iran ditangguhkan. Rencana rekonstruksi Iran senilai 300 miliar dolar Amerika. Pencairan aset Iran yang dibekukan sebesar 24 miliar dolar Amerika yang setengahnya dibayar di muka. Serta pembicaraan nuklir dalam 60 hari. Sejumlah negara sudah menyampaikan dukungan dan ucapan resmi atas tercapainya kesepakatan damai Amerika dan Iran, termasuk dari Sekjen PBB Antonio Guterres. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim berhasil mendorong tercapainya kesepakatan besar yang disebut akan membawa perdamaian dan juga keamanan di kawasan Timur Tengah. Melalui unggahan di media sosial, Trump menyatakan banyak presiden telah mencoba untuk berdamai dengan Iran dan semuanya gagal. Para pemimpin kawasan ini untuk pertama kalinya menemukan presiden yang mampu membantu mewujudkan perdamaian sejati. Trump juga menyebut dengan dibukanya selat setelah penandatanganan kesepakatan pada hari Jumat 19 Juni 2026 akan memungkinkan pembersihan ranjau serta memulihkan arus distribusi minyak.
Ya, pemirsa, tentara Zionis Israel mendirikan pos pemeriksaan di daerah pedesaan Quneitra di Suriah Selatan. Pasukan bersenjata Israel terlihat di sebuah pos pemeriksaan di desa Saida al-Jolan di daerah pedesaan Quneitra di Suriah Selatan dalam rekaman di hari Senin. Peristiwa ini terjadi kurang dari seminggu setelah media lokal melaporkan bahwa IDF telah mendirikan pos pemeriksaan di jalan yang menghubungkan desa Saida al-Jolan dan juga al-Mufaras di pedesaan Quneitra Selatan. Namun Israel tidak berkomentar terkait dugaan penyusupan tersebut. Menteri Pertahanan Israel Katz menyatakan tentara Israel akan tetap berada di zona keamanan di Lebanon, Suriah dan juga Gaza tanpa batasan waktu. Hal ini terjadi setelah Amerika Serikat dan Iran mengonfirmasi bahwa mereka telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik mereka. Pemirsa, pasukan Israel kembali membongkar paksa rumah-rumah warga Palestina di kota Jenin, tepi barat yang diduduki. Pembongkaran secara paksa di kawasan kota Barta'a, kota Jenin, tepi barat Palestina dilakukan pada hari Minggu. Nampak sejumlah alat berat dikerahkan meratakan rumah-rumah yang menjadi sasaran operasi. Pasukan Israel berdalih bangunan yang dihancurkan tidak memiliki izin pembangunan resmi dari otoritas Israel. Dalam sepekan terakhir, sedikitnya 15 rumah di kawasan ini telah dibongkar paksa oleh otoritas Israel. Pemirsa, gelombang pengungsian kembali terjadi di jalur Gaza. Puluhan keluarga meninggalkan rumah mereka di bagian timur kota Gaza setelah muncul laporan bahwa militer Israel memperluas wilayah kendalinya. Puluhan keluarga terpaksa mengungsi dari lingkungan Al-Tufah dan Al-Sujaiyah di timur kota Gaza. Kawasan Al-Tufah memperlihatkan kendaraan yang dipenuhi barang-barang pribadi meninggalkan wilayah tersebut. Eksodus warga terjadi setelah muncul laporan mengenai perluasan wilayah yang disebut sebagai garis kuning, area yang berada di bawah kendali militer Israel dan membatasi akses warga sipil. زي ما انتم شايفين فيها مع الخط الاصفر امبارح قدموه تقريبا الساعه 2:30 بالليل والناس نايمه فعملوا ضجه هنا واليهود قربت وجد دبابات هنا وحطوا خط اصفر وحطوا كمان هنا خط وين النزوح الناس هنا تسرد ايش بدنا نسوي بدنا نروح حنبات هنا وحنضل هنا لو بده يجي 1000 دبابه هنا حنضل قاعدين مكاننا. Pergerakan tersebut menyebabkan puluhan keluarga terpaksa meninggalkan rumah mereka demi alasan keselamatan. Hingga kini, pemerintah Israel belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan perluasan wilayah kendali tersebut. Teroris Israel sengaja membakar masjid, rumah dan kendaraan warga Palestina di kawasan tepi barat. Aksi pembakaran memicu kepanikan warga. Warga berusaha memadamkan kebakaran Masjid Al-Nur di desa Burqa, Ramallah Utara, tepi barat Palestina. Kebakaran masjid dilakukan sengaja oleh teroris Israel. Selain masjid, pemukim ilegal juga membakar kendaraan-kendaraan warga yang terparkir di jalanan. Bahkan pada salah satu kendaraan yang dibakar, masih terdapat pengemudi dan penumpang di dalamnya.